masa kecil saat itu kalau menjelang menyambut Ramadan itu riangnya bukan main Mas, itu riang sekali gitu. Nah saat sahur, saat taraweh di hari yang pertama itu membeludak masjid itu sampai penuh, dan itu dirindukan anak-anak kecil seusia saya itu. Waduh, riang sekali Mas. Nah, belum ada masa itu yang karena belum ada HP, jadi indah sekali Mas. Justru belum ada HP itu indah sekali. Kita bisa ngobrol dengan teman itu kejar-kejaran, main apa layangan, main apa itu. Tapi dengan ada HP ini kan sudah mulai pergeseran itu. Makanya banyak orang kepengen enak yang dulu ya daripada sekarang. Sebenarnya nggak juga seperti itu, karena sekarang itu yang dulunya masih kecil sekarang udah besar, tanggung jawabnya sudah lain. Mak itu kadang-kadang bangun itu kan nggak sekali langsung bangun. Tangyo iku arek pirang menit lho iki. Jadi kadang-kadang imsak itu masih 30 menit itu dibirang, tinggal 5 menit lagi nah ini. Wah, kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Di episode Nostalgia Ramadan kali ini kita sudah kedatangan seseorang yang baru saja bertugas di Provinsi Bengkulu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Dr. Haji Saifuddin Latif, SAG MSI. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ben, Masya Allah, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita suasana Ramadan ini. Nah, mungkin untuk pengantar kepada masyarakat Provinsi Bengkulu, mungkin ada 1-2 patah kata yang mau disampaikan dulu ke masyarakat kita tentang Ramadan kali ini. Oke, pemirsa Tribuners yang berbahagia, jadi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dalam menyambut Ramadan, saya menginformasikan yang pertama bahwa tahapannya tanggal 17 Februari nanti insya Allah akan dilaksanakan Ru'yatul Hilal untuk memantau hilal, dan hasilnya akan dikirim ke Kementerian Agama Pusat sebagai bahan sidang isbat pengumpulan dari Aceh sampai Papua yang melaksanakan Ru'yatul Hilal dan melaksanakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan itu. Di harapan saya nanti pelaksanaan Ramadan bersamaan maupun tidak bersamaan tetap rukun, tetap saling menghormati, tetap junjung tinggi harmonisasi dalam rangka kita kedepankan ketenangan dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Dan ini juga bukan pengalaman yang pertama, seandainya berbeda, kita juga sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan kebersamaan ini, kita juga sering mengalami perbedaan awal Ramadan, awal Idul Fitri, dan ini bukan sesuatu yang harus dibesar-besarkan. Intinya saling menghormati, ciptakan suasana ketenangan dalam menyambut Ramadan di Provinsi Bengkulu. Oke, Kak, tema kita nostalgia Ramadan. Ya. Untuk gambaran kepada pemirsa kita, mungkin boleh diceritakan dulu, Kak. Kakak ini lahir di era tahun berapa sih? Kecilnya di mana? Saat masa-masa Ramadan pertama itu di daerah mana? Suasananya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan dulu. Ya, ini keren sekali ya Tribuners, ini membuka lembaran-lembaran masa lalu kita gitu, dan ini tentu bisa juga jadi memori kita masing-masing para pemirsa Tribuners yang berbahagia, bahwa kita tentu punya masa lalu masing-masing gitu ya. Kalau saya eranya itu lebih lepat era 80-an ya. Saya lahir di tahun 76, dan di tahun 82, 81 itu saya merasakan masa kecil-kecil di kampung saya. Kampung saya itu saya lahir dan besar di Desa Siwalan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Disitulah saya merasakan betapa nikmat dan indahnya Ramadan masa itu, Mas Ben, gitu kan. Mana kita ini kembali ke masa lalu, saya teringat teman-teman permainan saya yang nggak tahu sekarang ada di mana teman-teman saya. Tapi masih ingat namanya, Kak? Masih ingat. Di situ ada yang namanya Mat Nasikin. Wah, Mat Nasikin di mana? Kabarnya dia sekarang dari TKI di Malaysia itu. Ini sudah berpuluh-puluh tahun nggak pernah ketemu. Teman-teman saya SD, Mas Sukarnan. Ya Allah, ya Allah.
Dimana mudah-mudahan sehat teman-teman saya semua gitu. Masa kecil itu masa yang sangat indah dan tidak jarang ya kita dengar teman-teman kita, enakan masa kecil dulu daripada sekarang gitu. Enak masa lalu lah. Kadang-kadang di beranda medsos kita muncul di zona 80 ada tayangan lagi ingin kembali ke masa rumah masih sama sekampung. Lantainya itu masih lantai tanah, masih rimbun, kokok ayam di mana-mana. Yang itu dirindukan untuk semuanya. Mas Ben juga saya rasa punya pengalaman memori seperti itu. Dan di kampung saya tahun-tahun 82 itu semua rumah itu hampir terbuat dari anyaman bambu. Namanya rumah gedek namanya. Rumah gedek dari anyaman bambu itu. Rata-rata seperti itu, Mas. Kemudian baru sedikit berubah ke rumah papan kayak gitu. Jadi masa kecil saat itu kalau menjelang menyambut Ramadan itu riangnya bukan main, Mas, itu. Riang sekali gitu. Nah, saat sahur, saat tarawih di hari yang pertama itu membeludak masjid itu sampai penuh dan itu dirindukan anak-anak kecil seusia saya itu, waduh, riang sekali, Mas. Kemudian menjelang berbuka kita harus ke daerah persawahan yang matahari itu tenggelam itu disaksikan betul sambil kita itu sudah nenteng jajanan kayak gitu. Kemudian setelah berbuka puasa kita ada lilin, ada kembang api, dan itu masa-masa yang keren sekali, masa-masa kekenyangan, malas tarawih kemudian kita tarawih itu kan rakaatnya kan banyak 23 rakaat gitu. Aduh, kita itu sering ngantuk, sering itu tuh keren sekali masa-masa itu, Mas. Desa tempat Pak Kakanwil tinggal dulu itu persawahan, pergunungan seperti apa? Persawahan, Mas. Karena kita itu di daerah persawahan gitu. Lokasi kita persawahan dan masa-masa Ramadan itu kalau udah siang itu membuat rumah-rumah nih teman-teman permainan itu. Dulu kan halaman rumah itu kan masih luas-luas gitu lah. Dulu zaman itu. Jadi membuat rumah-rumahan sambil menunggu Ramadan kayak gitu. Menunggu buka puasa. Sambil menunggu buka puasa. Belum ada masa itu yang karena belum ada HP. Jadi indah sekali, Mas. Justru belum ada HP itu indah sekali. Kita bisa ngobrol dengan teman itu kejar-kejaran, main layangan, main apa itu. Tapi dengan ada HP ini kan sudah mulai pergeseran itu. Makanya banyak orang kepengen enak yang dulu ya daripada sekarang. Sebenarnya enggak juga seperti itu. Karena sekarang itu yang dulunya masih kecil, sekarang udah besar, tanggung jawabnya sudah lain gitu. Sudah mikirin itu. Dulu kan enggak, cuma main aja. Jadi enak, asik dunia itu, Mas. Oke, kita bahas satu-satu Pak Kakanwil. Momen sahur pertama kali yang Pak Kakanwil ingat saat itu, siapa sih yang membangunkan sahur, suasananya seperti apa dan menu makanannya apa? Oke. Jadi saya terbayang nih rumah saya bentuknya, ngadapnya kemana. Jadi rumah saya terbuat dari anyaman bambu itu, lantainya tanah, ranjangnya pun dari kayu, pakai kloso. Kloso itu tikar gitu ya. Pakai tikar dan selalu yang membangunkan saya itu emak saya gitu. Nah, sekarang emak sudah nggak ada ya. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Amin. Dan waduh terkenang ini sama emak saya, dia selalu bangunin gitu. Pokoknya kalau sudah sahur itu seluruh menu apa itu adalah gitu. Seluruh menu kesukaan itu dengan ngantuk-ngantuk. Kita juga sering tidur di masjid juga gitu. Jadi kalau telat itu sering digari itu didatangi ke masjid, didatangi ke masjid. Nyari. Dulu banyak anak-anak itu yang tidurnya di masjid. Dan pertama dulu yang sering saya ingat itu selalu tawa di masjid itu kan selalu mengingatkan. Sekarang sudah pukul sekian, waktunya tinggal sekian menit. Monggo Bapak Ibu yang belum sahur. Nah, itu selalu setiap 5 menit sekali itu tawa masjid itu yang selalu saya ingat. Dan ada musik gitu diputar juga di masjid, lagu tentang sahur itu. Sahur bersama, sahur itu sampai lengket di otak kita itu dari kecil itu. Lagu itu selalu mengiringi masa-masa kecil kita dan sepantaran saya pasti ingat lagu itu karena lagu itu menjadi ikon ketika menjelang masa sahur itu selalu diputar. Kalau nggak salah nyanyikan itu entah Mansur S atau apa ya. Sahur bersama, sahur. Jadi itu yang sangat saya kenang
ketika denger lagu itu Mas, selalu saya kembali kepada Memori itu. zaman itu gitu loh. Dengan zaman itu gitu. Suara-suara ibu ketika membangunkan sahur itu masih ibu itu kadang-kadang emak itu kadang-kadang bangun itu kan nggak sekali langsung bangun. Tangiyo iku wis arek pirang menit lho iki. Jadi kadang-kadang imsak itu masih 30 menit itu dibilang tinggal 5 menit lagi nah ini. Wah, kayak gitu. Itu selalu biar cepat bangun. Kalau sudah imsak itu teringat sekali apa aja mau dikeluarin semua kan. Tuh. kayak gitu. Jadi semuanya punya masa lalu ya, semuanya masa lalu dan menu-menu makanan juga saya ingat betul. Selalu ada sayur asem, selalu ada ikan laut ya kayak gitu kan, nasi, ada tahu kayak gitu. Dan kita yang asik itu kita selalu ngumpul sekeluarga itu. Ada emak, ada bapak, ada saudara-saudara itu kan. Jadi nah di situ itulah terkenang. Saudara saya itu 5 Mas, 5 cowok semua yang sekarang itu sudah jarang sekali ketemu itu. Dan masa-masa itu adalah masa yang terindah, gimana saat makan sahur itu. Nah, kadang saya punya adik namanya Yusuf itu. Din mana adikmu nih? Sampai imsak iki lho ndi? Oh, pencarian. Kadang ketemu di masjid, kadang ketemu di mana, itu juga saat-saat zaman itu yang kemudian sekarang menjadi kenangan terindah lah Mas gitu. Dari kenangan terindah. Aktivitas di hari pertama Ramadan di usia kecil seperti apa yang dilakukan oleh Pak Kakanul waktu itu? Kalau menjelang sudah mau Ramadan itu selalu dengan teman-teman itu membuat rumah-rumahan itu Mas. Ada rumah-rumahan mainan untuk anak-anak itu. Kemudian sudah nyiapkan obor kayak gitu. Buat obor kita ke sawah gitu nyari bambu. Bambu itu kita buat obor dan itu kalau sudah selesai buka itu dinyalain masing-masing di tiap rumah, di depan ditaruh dipajang gitu. Jadi sepanjang jalan itu banyak obor. Obor dulu kan. Dulu zaman itu pagarnya itu pakai pakai pohon warawari namanya. Seluruh sekampung itu jadi rapi gitu. Pernah kampung saya itu tahun 80-an itu dapat penghargaan sebagai pagar yang terbaik lah sekecamatan dan dapat hadiah televisi. Satu-satunya yang ada televisi sekampung gara-gara pagar dari pohon warawari itu yang memenangkan event tingkat kecamatan itu. Dan itu obor itu selalu dipajang di situ. Kalau Ramadan itu justru terang banget Mas. Perjalanan ke masjid itu semuanya depan rumahnya itu dipasang obor masing-masing itu. Terus setelah tarawih itu kumpul dengan teman-teman. Nah, yang asik lagi itu waktu banguni sahur. Kita dengan teman-teman itu ada bambu pakai patrol namanya, patrol kayak gitu. Itu startnya itu dari jam 3 itu pakai dek dung. Oh itu saya menjadi peserta aktif deh itu. Awal-awal belum ada listrik Mas. Belum ada listrik, cuman ada listrik yang dikoordinir oleh di kampung itu pakai diesel yang jam 12 malam itu sudah padam ya. Dari pada maghrib sampai jam 12 malam sudah padam itu, dan selebihnya nggak ada listrik. TV juga cuma ada satu. Jadi kalau ada patrol bangun keliling tiap gang ke kampung itu momen yang paling ditunggu oleh anak-anak kecil saat itu Mas gitu. Jadi kita satu kelompok itu terdiri dari sampai 10 orang dengan memainkan irama masing-masing. Ada yang cuma tuk, ada yang dung. Jadi itu akan menjadi orkestrasi suara yang keren, asik. Dan masa itu mahal sekali. Sayang saat itu nggak ada yang mendigitalkan foto Mas. Dokumentasi Pak. Kalau ada itu, wah sekarang pun saya mau beli berapapun ibaratnya. Apalagi ada yang videokan itu. Nggak terulang lagi kan, zaman itu nggak ada rekam nih. Dan itu saat, jadi momentum Ramadan yang paling asik adalah patrolnya gitu, patrol keliling kampung bangunin itu ditunggu banget. Itu ditunggu banget Mas itu. Ketika mendekati waktu berbuka dan berbuka puasa, apa yang paling diingat? Yang paling diingat itu semuanya sudah ada dalam ketika sudah. Jadi di masjid itu ketika menjelang berbuka puasa kurang 10 menit selalu ada dialog di radio, salah satu stasiun radio di Jawa Timur itu. Radio itu dialog tentang seputar tanya jawab puasa ini. Jadi membacakan atensi atau live sesi nanya tentang apapun tentang Ramadan.
Nah dialog itu berarti kalau sudah diputar dialog itu sudah menjelang maghrib lah itu. Kita anak-anak yang sudah nunggu di jalan matahari terbenam itu sudah semuanya kembali ke rumahnya masing-masing. Dan momentum seperti itu diputar melalui toa masjid itu. Tanya jawab itu. Dan kita anak-anak itu semuanya sudah kumpul di rumah. Seluruh menu makanan itu ada di situ. Seluruh menu makanan itu tunggu. Sudah dihidangan nasi tapi kan belum boleh disentuh benar. Tapi itu nunggu sampai benar-benar. Jadi semuanya mau dituang semua. Selalu ada menu kolak itu, kolak. Nah, namanya kolak labu. Di sana nyebutnya labu itu waloh. Itu selalu ada itu. Itu selalu kesukaan jadi kolak waloh, kolak labu itu menjadi menu wajib yang harus ada di situ. Dan itu semuanya didangin semua. Walaupun pada akhirnya nggak pernah habis itu, karena nafsu ingin kayak gitu. Dan kita juga sering di siang hari. Itu sudah mulai lemes itu, anak-anak sudah mulai lemes. Di situ kita sering ditakut-takutin itu. Oh, nggak boleh nelen ludah, itu makro. Nggak boleh ini, itu nggak boleh nganukan telinga gini, itu makro apalah kayak gitu. Selalu ditakut-takutin begitu dulu itu, selalu begitu. Apalagi mandi ke air, nggak boleh nyelam, takut kentut di air itu batal kayak gitu. Itu benar itu. Edukasi seperti itu sudah dari kecil kita terima Mas, gitu. Kita terima. Dan kadang untuk membuktikan fikihnya benar apa ya baru ketika dewasa. Baru ketika dewasa itu. Nah, ada lagi yang menarik di masjid. Di masjid ketika siang sampai zuhur ke asar ke menjelang itu selalu anak-anak itu kumpul di masjid. Di situ main bukan catur, namanya das-dasan, itu mirip catur tapi permainannya. itu seru sekali itu. Seru sekali sambil nunggu berbuka puasa itu. Itu. Terkenang masa itu. Keren Mas. Oke. Tadi tarawih sudah sempat bahas oleh Pak Kakanwil. Tapi di era itu sudah ada belum yang seperti mencatat ceramah? Belum ada. Yang ada itu adalah yang saya kenang. Di Cireni itu apa? Imamnya. Kalau imamnya cepat, kan 23 Mas kan. Itu senang. Kalau ada jadwal itu imamnya bapak itu senang karena imamnya cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cepat selesainya. Nah, kalau pas kena bapak yang imamnya lambat kayak gitu, kayak gitu. Itu anak kecil itu jadi jadi memori betul. Jadi memori betul. Tapi di sana tingkat ketaatannya masyarakat di kampung itu tinggi sekali. Nggak ada kemudian anak-anak yang nggak ikut tarawih, karena tarawih itu justru sangat dinanti-nanti oleh anak-anak juga masyarakat di sana, terutama anak-anak. Walaupun ya kadang-kadang ribut juga. As-sholatu jami'ah, itu kadang-kadang diplesetin itu jawabnya kayak gitu. As-sholatu jami'ah, asal teriak aja kayak gitu kan. Asal teriak aja. Insyaallah itu keren. Dan sering kita nggak dapat tempat, akhirnya gelar tikar berebut di halaman itu ya, berebutan itu. Tapi yang paling berkesan adalah imamnya siapa itu benar-benar di Cireni betul. Kalau bapak itu cepat seneng gitu. Kalau bapak itu lambat, aduh kayak gitu. Nah, itu benar. Untuk saat ini Pak Kakanwil, ketika ada teringat masa-masa Ramadan dulu yang menurut Pak Kakanwil sangat memorable. Apakah untuk di saat ini pernah mengulangi hal-hal dulu yang pernah dilakukan? Misal kayak tadi berbuka dengan kolak labu tadi. Apakah untuk membangkitkan ingatan itu pernah sesekali di Ramadan tahun ini nanti akan membuat menu seperti itu lagi? Ya, saya ketika menemukan menu-menu yang sama itu kembali ke masa lalu itu. Tapi untuk membawa itu ke zona sekarang itu chemistry-nya nggak dapat itu Mas. Karena suasananya sudah beda, orang-orangnya sudah beda, tempatnya juga sudah beda. Jadi memang jauh dengan saat itu ya. Memang kolak labunya mungkin sama gitu. Nah, dulu kan kita kecenderungan buka puasa itu selalu di rumah. Tapi kecenderungan sekarang kan kadang-kadang kan bukber dengan instansi di mana, dengan organisasi di mana. Jenengan aja mungkin sering di kantor juga. Dulu kan selalu di rumah kalau dibandingkan dengan masa kecil. Enggak pernah kita sekarang kan marak kan 10 tahun terakhir ke sini ini marak bukber bersama dengan teman-teman reunian lah, dengan teman organisasi selalu bukber. Dulu enggak ada bukber-bukberan itu.
selalu di rumah masing-masing dulu, selalu di rumah masing-masing. Itu jadi suasananya memang beda ya, Mbak Wak. Menunya boleh sama, tapi mengawinkan suasana itu nggak ketemu Mas, karena kita tidak dengan orang-orang saat itu ya, orang-orang yang kita cintai, entah orang tua atau saudara itu. Nah, sekarang dengan teman-teman kerja Mas, dengan teman kerja, dengan teman, jadi memang suasana kebatinan juga kalau dibandingkan dengan tahun 80-an belum ketemu di situ. Oke. Dengan kenangan yang sangat membekas seperti itu, Pak Kakanwil, apakah hal serupa juga akan Pak Kanwil lakukan di era sekarang agar nanti anak-anak bisa mempunyai kenangan yang sama seperti Pak Kanwil? Ya, jadi momentum buka bersama, sahur bersama itu kalau bisa kumpul dengan keluarga itu adalah sesuatu yang sangat mahal sekali harganya ya. Dengan saya bertugas di sini, keluarga di Palembang ini menjadi sesuatu yang juga agak susah kita ketemu gitu ya. Paling nanti awal-awal Ramadan saya akan mungkin pulang ke Palembang Mas, pengen buka bersama, sahur bersama dengan keluarga. Ini aja dengan tugas di sini jarang sekali ketemu anak-anak itu Mas. Apalagi saya masih ada anak yang 2 tahun itu, lama-lama takut saya dipanggil nanti kayak gitu kan. Lama nggak ketemu. Itu resiko sebuah tanggung jawab kerjaan. Tapi saya ingin menciptakan itu Mas, benar Mas. Saya ingin menciptakan suasana, saya ingin membuat anak-anak ini juga punya kenangan dengan orang tuanya. Oh ini saat ini, dan kelak beliau juga punya cerita juga seperti saya punya cerita bagaimana dia bisa mengenang saat sahur bersama, buka bersama, mengarungi Ramadan dengan orang tuanya, dengan keluarganya gitu Mas. Oke. Tapi kalau diambil satu kesimpulan utuh, apa yang bisa merefleksikan Ramadan di era 80 dengan Ramadan saat ini, apa hikmah yang bisa kita ambil? Hikmah yang bisa diambil, pembelajarannya adalah Ramadan sama-sama mengajarkan tentang bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu kan endingnya kan bisa meninggalkan seluruh larangannya, bisa melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu doktrin-doktrin, bukan doktrin ya, pemahaman edukasi seperti itu sudah kita terima dari kecil dan dari sekarang gitu. Jadi apa yang kemudian bisa disinergikan antara Ramadan saat itu dengan Ramadan saat ini, nilai penanaman nilai-nilai madrasah tentang Ramadan pendidikan ini sama saja Mas gitu, sama saja. Cuman di era digital dengan saat itu memang bedanya adalah kemasan ya, kemasan. Kalau sekarang ini kan apa-apa waktu atau hiburan atau apa. Sekarang orang kan larinya lebih kepada gadget umpamanya. Mencari hiburan apapun bisa di gadget ini. Saat itu kan selalu manual. Bahkan televisi saya katakan tadi sekampung pun cuma satu gitu. Tapi nilainya, edukasinya, Ramadan saya rasakan masih sama, penguatan. Dulu dan sekarang itu masih sama. Jadi dulu itu ditanamkan begitu. Ramadan itu ngajak orang untuk sabar, ngajak orang untuk tidak menggunjing orang, ngajak orang untuk dermawan. Nah, nilai itu dari tahun 80-an, 70-an, 75 ya. 80-an, 90-an sampai 2000-an sekarang nilai itu masih sama. Pengajaran itu juga masih selalu sama diberikan di sekolah bahwa sampai sekarang pun begitu. Penceramah-penceramah pun kalau kita lihat sepanjang Ramadan selalu menyampaikan menjadi orang takwa, ngajari kesabaran, ngajari tentang dermawan, sama saja gitu kan, sama saja. Jadi poinnya itu sama, cuman kemasannya memang beda. Sekarang juga penyampaian dakwah, penyampaian apa kan lebih kepada digital gitu. Orang-orang sekarang juga lebih maju pemikirannya, dalam artian pengetahuannya juga bisa didapat dari mana-mana. Kalau dulu kan mengandalkan ilmu pengetahuan kan dari penceramah-penceramah, dari guru-guru di sekolah, dari radio. Bahkan di kampung saya itu nggak terjangkau oleh koran, nyaris Mas gitu loh. Orang yang langganan koran ya paling orang yang pegawai negeri yang kerjanya di kota, sekampung paling cuma 2 rumah saja. Selebihnya itu lambat kita menerima informasi. Wong televisi aja itu tadi kan. Cuman ada satu, itu pun miliknya Pak Lurah, kayak gitu, pun milik Pak Lurah gitu. Makanya saya bilang tadi, untuk membuktikan kentut di dalam air tadi batal atau tidak, itu ketika masuk era digital saya baru tahu kan, kita apakah ternyata ini batal ya, ternyata kumur-kumur itu makruh ya, karena kenapa itu menanamkan nilai itu dari kecil Mas gitu. Diajarkan dari kecil, kalau mau wudu nggak usah kumur-kumur kalau siang, makruh, nanti kan
khawatir ada yang tercecer. Itu pun nggak kita lakukan, ngeludah terus dari dulu itu. Jadi dulu puasa itu jauh lebih haus. Iya. Karena ngeludah saking takutnya kita diedukasi bahwa Menelan udah tadi. hati-hatian menelan nggak boleh, ini nggak boleh. Jadi dulu itu bener-bener kalau sudah siang jam 12 ke atas lemes bener, sering banyak tidur lemes gitu. Oke. Mas. Jadi kita udah tergambar suasana Ramadan Pak Kakanwil di desa tadi. Nah mungkin saya mau cerita sedikit atau tanya sedikit tentang saat ini Kakanwil Kemenak Provinsi Bengkulu itu terutama untuk Ramadan nanti ataupun yang ke depan yang akan dilakukan itu program-program yang sudah disiapkan apa saja Pak Kakanwil? Baik, terima kasih Tribun. Ramadan tahun ini kita ada beberapa kegiatan yang sudah kita rancang ya. Ada kegiatan yang kolaborasi dengan pemerintah provinsi. Ada Safari Ramadan, ini menjangkau seluruh kabupaten seprovinsi Bengkulu. Nanti mulai startnya dari Masjid Raya Baitul Izzah bersama Bapak Gubernur, dan seterusnya sudah terjadwal di situ bersama Bapak Forkopimda nanti tentunya. Kita di Kementerian Agama di internal juga di Kanwil juga membuat jadwal safari juga Ramadan, melibatkan penyuluh-penyuluh agama kita. Kemudian di kantor sendiri juga pada zuhur kita ada kajian-kajian kultum untuk membahas seputar Ramadan, dan itu juga bergantian. Kita juga menginstruksikan ke Kepala Kemenak Kabupaten Kota juga membuat kegiatan-kegiatan dalam rangka menyemarakkan Ramadan, mengisi kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Kita juga nanti di beberapa titik akan memberikan bantuan Al-Quran, Mas, ke masjid yang kita kunjungi, memberikan bantuan Al-Quran, dan mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan kayak gitu. Dan kita lebih menekankan kepada warga kita ya, ASN kita di Kementerian Agama untuk mengisi hal-hal yang positif, untuk lebih banyak melaksanakan aktivitas ibadah, tadarusan dan lain sebagainya, sehingga makna Ramadan selama 1 bulan ini bukan hanya tenang, tapi kita juga bisa mengambil hikmah. Kita juga menjadi bagian bagi orang-orang yang memang sukses lah melaksanakan Ramadan dunia dan akhirat gitu. Amin. Gitu. Mungkin Pak kan mungkin butuh penjelasan sedikit ataupun penegasan. Ini kan di tahun ini itu ibadah haji dan umroh sudah tidak lagi dikelola oleh Kementerian Agama dan sudah ada namanya Kementerian Haji. Nah, fokus utama tupoksi dari Kemenak sekarang ini apa saja? Ya, kita tetap melaksanakan ya tugas-tugas dan fungsi pendidikan, fungsi keagamaan. Di luar haji, kita tetap melaksanakan tugas dan fungsi ya, seperti kerukunan umat beragama. Kita ada Astaprotas Kementerian Agama yang kemudian ini menjadi pijakan kegiatan kita untuk kita goalkan ya. Seperti yang poinnya itu adalah salah satunya meningkatkan kerukunan umat beragama. Kemudian penguatan ekoteologi, kayak gitu. Kemudian layanan keagamaan yang berdampak, pemberdayaan ekonomi umat, segala macam itu kan. Dan kemudian ada juga tata kelola dan digitalisasi. Ini adalah tugas-tugas garapan daripada Kementerian Agama yang harus goal ekoteologi umpamanya ini. Jadi ini menjadi tugas utama bagi seluruh ASN supaya semuanya mencintai alam dan mencintai lingkungan. Bukan hanya menanam pohon tapi juga merawat, menghijaukan, membuat indah tempat kerja kita. Dan ini pencanangan yang dilakukan oleh Bapak Menteri Agama ini sudah masif juga kita lakukan di Provinsi Bengkulu, mulai dari kantor urusan agama sampai di Kanwil, bagaimana kemudian ekoteologi ini bisa berjalan dengan baik gitu. Kita juga mengedukasi kepada calon-calon pengantin juga supaya ikut berpartisipasi juga untuk tentang ekoteologi ini. CPNS kita, P3K kita yang baru kita rekrut kemarin juga kita ikut libatkan juga dalam konteks ekoteologi. Dan pada akhirnya kita gimana caranya ASN Kemenak ini menjadi contoh ya untuk mencintai lingkungan, mencintai alam. Dan kemarin di beberapa tempat ada kejadian sampai longsor, ada banjir segala macam. Ini juga menjadi peringatan buat kita semua. Bisa jadi karena di beberapa titik itu banyak pohon-pohon yang mungkin sudah beralih fungsi dan lain sebagainya. Dan inilah kita mulai bagaimana kita mencintai alam dan lingkungan kita untuk
kelestarian generasi mendatang lah gitu. Oke, luar biasa. Sebelum kita akhiri obrolan kita hari ini, Pak Kakanwil, mungkin satu pesan kepada masyarakat Provinsi Bengkulu dalam menjalani ibadah Ramadan. Silakan. Baik, kepada seluruh masyarakat Bengkulu, terutama umat Muslim yang sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan, mari kita songsong dengan hati yang riang gembira, dengan penuh kekhusyukan untuk menyambut bulan Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan ibadah bulan Ramadan di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa seperti ending dan tujuan daripada Ramadan itu adalah membentuk jiwa yang takwa, orang-orang yang sanggup melaksanakan perintah Allah, orang-orang yang sanggup menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang yang terpilih menjadi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya saya berpesan pada seluruh masyarakat, mari menyambut Ramadan dengan tenang, diedukasi, terutama anak-anak remajanya, ya usah bermain kembang api dan lain sebagainya yang kemudian mengganggu kekhusyukan pelaksanaan sholat tarawih. Saya juga pada pengurus-pengurus masjid, takmir-takmir masjid, juga penyuluh-penyuluh agama yang dimiliki oleh Kementerian Agama supaya ikut membaur di masyarakat, membersihkan masjid, ikut terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan Ramadan. Kita semarakkan, mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih bermakna dan lebih bernilai. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Kakanwil. Terima kasih Mas Ben. Obrolan yang sangat luar biasa, mengingatkan kita kembali ke era-era 80-an. Iya, iya. Oke, Tribuners, semoga obrolan ini bisa diambil manfaatnya, bisa diambil hikmahnya, dan bisa nasihat-nasihat yang terkandung di dalam obrolan ini bisa menjadi edukasi ataupun pelajaran baru bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.